Polisi menyebut pria berinisial MYD merupakan lawan main Gisel dalam kasus video syur berdurasi 19 detik yang beredar di publik. Michael Yukinobu De Freitas memang pernah bekerja sama dengan Gisel di sebuah televisi swasta, tempat Gisel syuting menjadi seorang penyanyi panggung acara komedi. Selain Gisel, polisi juga menetapkan sosok pemeran pria dalam video syur berdurasi 19 detik sebagai tersangka. Polisi menyebut pemeran pria lawan main Gisel dalam video itu adalah seorang berinisial MYD. Dua orang ini adalah yang memang mengakui bahwa betul-betul dia adalah di video yang ada yang beredar di media sosial dan maupun di media-media yang lain. Jadi kedua-duanya, yang satu adalah saudari GA, yang kedua adalah laki-lakinya adalah saudara MYD. Publik kemudian mencari tahu hubungan keduanya yang terjadi pada tahun 2017. Dari penelusuran di media sosial, MYD merupakan sosok yang memiliki nama lengkap Michael Yukinobu De Freitas. Michael memang pernah bekerja sama dengan Gisel di sebuah televisi swasta, tempat Gisel syuting menjadi seorang penyanyi panggung acara komedi. Beberapa netizen bahkan menyebut Gisel menaruh hati pada Michael kala itu. Dari laman profil akun media sosialnya, Michael merupakan figur yang hobi berolahraga fitness dan basket. Ia juga diketahui sempat tinggal di Kakogawa, Hyoho, Jepang. Belum ada respon apapun dari Michael pasca penetapan tersangka dirinya dalam kasus penyebaran video syur bersama Gisel. Kini Michael akan segera dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin pekan depan. Tim TV One mengabarkan. Artis Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diperiksa hari ini. Lalu bagaimana informasi terbaru dari Polda Metro Jaya? Ada rekan kami Yasin Idris, pemirsa yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Yasin, informasi dari sana seperti apa? Apakah Gisela dan juga MYD ini sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya? Ya, tadi MYD sudah tiba di gedung Dirkrimsus Polda Metro Jaya pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Tadi setelah datang dia menjalani tes rapid antibody dulu, menunggu sekitar 15 menit. Dia ke lantai 2 untuk menuju ke ruang penyidikan. Tadi MYD didampingi oleh kuasa hukumnya dalam proses untuk pemeriksaan sebagai tersangka di pemeriksaan perdana pada hari ini. Nah, sementara saat ini kami juga masih menanti kedatangan dari Gisel. Tadi saya sudah sempat menanyakan kepada pihak Dirkrimsus, mereka menyatakan terkonfirmasi bahwa Gisel akan datang pada hari ini. Namun sampai dengan saat ini kami media juga masih belum melihat kedatangannya untuk Gisel Anastasia ini. Kemudian tadi MYD juga tidak memberikan pernyataan apapun. Setelah datang dia langsung masuk menuju ke lobi Dirkrimsus Polda Metro Jaya ini. Nah, kalau kita kaitkan sedikit kasus ini kemarin juga sudah diberikan tanggapan oleh Humas PMJ. Dia mengatakan jikalau nanti MYD dan juga Gisel ini ditahan, maka akan ada beberapa prosedur, diantaranya untuk Gisel sendiri nantinya akan mendapatkan pendampingan baik untuk Gisel sendiri maupun untuk anaknya, karena kita ketahui bahwa Gisel sendiri masih mempunyai anak yang masih usianya kecil seperti itu. Namun kemungkinan itu baru bisa dipastikan setelah Gisel dan MYD menjalani proses penyidikan perdana sebagai tersangka, karena nanti hasil dari penyidikan itu akan dapat dipertimbangkan mana yang lebih baik ditahan ataupun tidak. Sebab pertimbangannya bermacam-macam. Jika nanti tersangka ini kooperatif, kemudian dapat memudahkan dalam proses penyidikan selanjutnya, maka tidak akan ditahan. Namun jika akan menyulitkan, kemungkinan akan keluar kota atau kesibukan, maka kemungkinan juga akan ditahan. Tentunya ini masih menanti proses dari penyidikan ini. Kemudian untuk kasus ini juga yang melibatkan dua tersangka lain, yaitu PP dan juga MM sebagai tersangka yang sudah ditahan karena mereka ini adalah yang menyebarkan video luasnya di media sosial pada tanggal 7 November lalu. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditahan dan kasusnya sudah memasuki P19. Artinya berkas sudah diberikan kepada pihak kejaksaan, namun karena belum lengkap dikembalikan lagi kepada penyidik di
Dirkrimsus Polda Metro Jaya ini untuk diminta dilengkapi. Sementara untuk penyebar utama ini masih dilakukan pencarian, belum ditangkap sampai dengan saat ini. Nah, kalau kita ulas sedikit, Giselle sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Desember lalu berdasarkan hasil gelar perkara, di mana pada saat gelar perkara polisi ataupun penyidik ini sudah mempunyai alat bukti forensik berupa analisa video dari tim forensik IT, dan ini juga diperkuat dengan pengakuan Giselle bahwa yang ada di dalam video tersebut adalah dirinya bersama dengan MYD. Kemudian Giselle juga sepakat dengan MYD bahwa video tersebut dibuat atas kesepakatan keduanya, dan pada saat itu dibuat di Medan pada tahun 2017. Pada saat itu Giselle menceritakan kepada penyidik bahwa dia sedang ada acara di Medan, kemudian dia mengundang MYD ini sebagai asisten manajernya. Nah, pada saat itu dalam kondisi mabuk, dia membuat video tersebut. Awalnya Giselle menyatakan video itu adalah untuk konsumsi pribadi. Namun Giselle mengirimkan video tersebut kepada MYD melalui aplikasi AirDrop di handphonenya. Nah, inilah juga yang menyebabkan kenapa MYD ditetapkan sebagai tersangka. Karena menurut Humas Polda Metro Jaya, MYD menerima video tersebut dari Giselle, sehingga ini sifatnya tidak lagi video untuk konsumsi pribadi Giselle karena sudah sampai di tangan MYD sebagai pelaku juga. Namun MYD memastikan sepekan berada di handphonenya, video tersebut dihapus olehnya. Dan Giselle sendiri mengatakan tersebarnya video tersebut dikarenakan handphone yang menyimpan video itu sempat hilang pada tahun 2017 lalu, sehingga kemungkinan besar video itu tersebar diakibatkan oleh hal tersebut. Ken. Yasin, apakah ada informasi kapan atau jam berapa Giselle Anastasia ini diperkirakan akan hadir di Polda Metro Jaya? Sampai dengan saat ini masih belum bisa dipastikan, sebab kuasa hukumnya sendiri sudah kami coba kontak, tidak hanya dari TV One, saya gitu, media lain juga sempat mengontak, tapi tidak ada respon sama sekali sampai dengan saat ini. Nah, kemungkinan tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak Dirkrimsus dia akan hadir, artinya Giselle sudah memberikan konfirmasi kepada tim penyidik akan hadir, namun tidak tahu jamnya pukul berapa, seperti itu, Ken. Terima kasih Yasin Idris, kita akan tunggu bersama, nanti juga kita nantikan bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Giselle Anastasia dan juga MYD di Polda Metro Jaya. Terima kasih, selamat siang ya.